Aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin akan membuatmu tidak nyaman. Tapi ini adalah rahasia paling mahal yang harus kamu dengar. Jangan berteman dengan orang miskin. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu merasa sudah bekerja keras, kamu sudah smart, tapi kenapa kapital mentalmu selalu terkuras? Kenapa semua utang konsumtif itu selalu kembali? Alasannya bukan di pasar, alasannya bukan di gajimu, alasannya adalah lingkungan sosialmu. Miskin di sini bukan soal rekening bank, bukan soal jumlah aset di broker. Miskin di sini adalah soal mindset, soal energi, dan soal penggunaan waktu. Ingat video sebelumnya? Waktu adalah aset kapitalmu yang paling mahal. Dan aku berani jamin, 3 dari 5 orang terdekatmu saat ini sedang melakukan pencurian jam termahal kamu. Mereka adalah utang tersembunyi yang tidak terlihat di rekening. Mereka adalah kontrak sosial yang mengikatmu pada kehidupan yang biasa-biasa saja. Kita akan membongkar 3 tipe teman yang wajib kamu audit hari ini juga. Ini adalah logika brutal dalam memilih jaringan. Yang pertama dan paling mudah dikenali, si pemicu utang ego. Teman ini adalah sabotase finansial yang berjalan. Mereka selalu muncul saat kamu ingin berhemat atau berinvestasi skill. Mereka tidak pernah menyuruhmu menabung. Mereka menyuruhmu, santai aja bro. Mereka mengajakmu membeli mobil baru. Mereka mengajakmu membayar mahal untuk lifestyle yang hanya kamu gunakan sebagai topeng sosial. Logika brutal. Orang ini adalah utang buruk yang berjalan. Mereka memaksa Anda mengeluarkan cash flow untuk penurunan nilai ego yang melanggar semua hukum logika yang kita pelajari. Mereka mencuri kepercayaan dirimu dengan membuatmu membayar untuk penerimaan sosial. Tipe kedua, si pecinta kenyamanan. Ini adalah orang yang akan menahanmu saat kamu ingin akselerasi. Mereka takut melihatmu tumbuh karena itu akan menyingkap kegagalan mereka sendiri. Mereka adalah peluru pembuangan waktumu. Mereka mencuri jam-jam berharga yang seharusnya kamu gunakan untuk menciptakan keterampilan monopoli. Konsekuensinya, pertemanan ini membuatmu harus menjual 10 tahun kerja keras di masa depan hanya karena kamu takut merasa canggung selama 6 bulan. Mereka membuatmu membayar biaya perbudakan masa depan. Tipe ketiga, dan yang paling berbahaya, si penghisap energi. Orang ini selalu datang dengan masalah tapi tidak pernah datang dengan solusi. Mereka menganggapmu sebagai tempat sampah emosional yang gratis. Pikirkan ini. Energi terfokus adalah aset kapital paling langka dan paling mahal yang kamu miliki. Ketika mereka menghabiskan 1 jam untuk berkeluh kesah tanpa solusi, mereka bukan hanya menghabiskan waktu. Mereka merusak kapasitas mentalmu untuk mengambil keputusan finansial yang logis. Logika brutal. Kamu harus melindungi kapital mentalmu. Jika kamu menghabiskan 2 jam dengan mereka, kamu kehilangan 2 jam fokus. 2 jam fokus itu seharusnya bernilai $100.000 bagi skill dan ide-idemu. Mereka mencuri potensimu. Sekarang berhenti panik. Ini solusinya. Kita tidak bicara soal menjadi sombong. Kita bicara soal logika perlindungan aset. Kamu harus membangun jaringan kapitalmu. Ini adalah orang-orang yang bisa memberikanmu friksi intelektual, bukan sekedar kenyamanan. Mereka yang menantang logikamu bukan mengiyakan. Pertanyaannya, siapa yang harus kamu bayar untuk menghabiskan waktu bersamanya? Ya, benar. Kamu harus berinvestasi pada lingkaran yang membuatmu paling merasa bodoh, karena disitulah kamu tumbuh paling cepat. Ini adalah intervensi akhir. Ambil ponselmu, buka daftar kontakmu. Aku tahu, ini sulit, tapi kamu harus melakukannya. Tulis di kolom komentar, tipe manakah yang paling sering mencuri jam termahal Anda? Si utang ego, si pecinta kenyamanan, atau si penghisap energi? Kenali musuhmu. Ini adalah langkah pertama untuk membangun mental baja.
Jika obrolan ini berhasil menanamkan satu wawasan berharga ke dalam pikiranmu, aku minta satu hal. Tekan subscribe sebagai keputusan mindset bahwa kamu siap masuk ke inner circle orang-orang yang berani hidup dengan logika brutal. Dukungan Anda adalah bahan fakar untuk riset dan kejujuran brutal berikutnya. Terima kasih.